Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang pada teman-teman mahasiswa dan mahasiswa baru angkatan 2021. Nah, di sini selama satu semester ke depan saya akan mengampu mata kuliah Entrepreneurship Foundation. Perkenalkan, nama saya Atik Lucia. Oke. Nah, pada perkenalan kali ini kita akan membahas tentang sedikit overview dari yang akan kita pelajari ke depan. Lalu kita akan melihat kontrak kerja atau kontrak kuliah selama satu semester ini apa aja sih yang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Oke. Nah, di sini langsung ke pembahasan tentang materi. Jadi, Entrepreneurship Foundation atau dasar-dasar dari entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, sebenarnya apa sih yang kalian pikirkan tentang entrepreneur gitu? Nah, mungkin kita yang pertama kali terlintas itu adalah bisnis. Jadi orang-orang yang menjalankan bisnis itu bisa kita sebut dengan entrepreneur. Nah, lalu yang kedua uang nih. Kalau kita membangun bisnis, otomatis kita perlu uang dan menghasilkan uang. Nah, lalu yang selanjutnya itu bisa jadi seorang entrepreneur itu dikatakan sebagai orang yang kaya atau karena dia memiliki usaha sendiri gitu. Lalu selanjutnya itu ada opportunity atau peluang. Jadi orang yang berbisnis atau menjalankan suatu usaha itu dia bisa memanfaatkan peluang atau melihat apa yang ada yang bisa dimanfaatkan dari kondisi saat ini. Selanjutnya karyawan nih. Nah, biasanya kalau orang yang sedang membuka bisnis atau punya perusahaan tidak lepas dari namanya karyawan. Mungkin kalau kita baru awal-awal membuka bisnis, wajar kalau kita tidak punya karyawan. Tapi kedepannya kan kita akan memperluas perusahaan nih atau memperluas bisnis kita. Nah, itu akan dibutuhkan seorang atau beberapa karyawan gitu. Selanjutnya ada free but busy. Nah, maksudnya gimana? Jadi seorang pebisnis itu dikatakan free waktunya. Jadi bebas, dia bebas bisa melakukan pekerjaannya, bisa dimulai dari pagi hari, siang hari atau malam hari sesuai dengan kegiatan yang dilakukan hari itu. Tetapi dia juga jadi orang yang sangat sibuk. Nah, mengatur karyawan, berapa gajinya, bisa mengatur keuangan dan mungkin mengatur kira-kira bulan depan nih kita harus ekspansi kemana. Nah, itu dia memang punya waktu yang bebas, tetapi dia yang cukup sibuk gitu. Dan yang terakhir itu adalah inovatif. Nah, inovatif ini berarti orang-orang yang bisa menghasilkan inovasi atau melihat suatu ada peluang tapi dijadikan hal-hal yang inovatif. Nah, terus kita membahas nih, kalau berkaitan dengan inovatif itu mesti ada orang yang melakukannya. Kayak misalnya entrepreneurship suatu kegiatannya. Nah, orang yang melakukan entrepreneurship, pengusaha itu namanya entrepreneur. Nah, kalau inovatif, orang yang melakukan suatu inovasi disebut juga dengan inovator. Nah, inovator itu apa sih? Kalau berdasarkan dari KBBI, inovator itu orang yang memperkenalkan gagasan, metode baru atau hal lainnya. Nah, yang kedua, seseorang itu mampu mengubah masalah menjadi peluang. Jadi tidak mengeluh, tetapi dia mempertanyakan kayak gimana ya, kita harus ngapain ya? Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika? Jadi seorang inovator itu nggak cuma hanya mengeluh atau mempertanyakan. Bukan hanya mengeluh, tapi dia juga mempertanyakan apa sih yang akan kita lakukan ke depannya, gimana sih biar kita bisa survive gitu. Dan selanjutnya ini membawa perubahan. Lalu ada juga biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kalau kita sudah memiliki atau beberapa atau salah satu, ini mungkin kita bisa dikategorikan nih seorang inovator juga. Nah, tapi skala dari inovator itu juga nanti
berbeda-beda gitu. Nah, untuk bahasan tentang inovator ini sampai di sini. Nah, teman-teman, nanti akan kita pelajari tentang model-model seorang inovator itu seperti apa, dan kita untuk menjadi seorang inovator itu gimana, contoh atau tokoh dari inovator itu siapa. Oke, sekian untuk pembahasan yang kali ini. Kita berlanjut di next video.